Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila dan yang terhormat kepada teman-teman yang berbahagia. Dengan pertemuan kali ini, saya selaku moderator kelompok 4 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Safina Fitriani dengan NIM 202101090025. Dan yang kedua Alfira Intan Dwi Cahyani dengan NIM 202101090011. Dan yang ketiga yaitu Siti Asiyah dengan NIM 205101090011. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema judul Pancasila sebagai Ideologi dan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Sebagai ideologi berarti Pancasila. Pancasila adalah landasan ide atau gagasan fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan dengan visi atau misi atau dari arah kehidupan bernegara di Indonesia. Di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta nilai keadilan. Seluruh warga negara di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Dan kedua, hubungan Pancasila sebagai ideologi. Hubungan Pancasila sebagai ideologi adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau misi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan berbangsa negara ialah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan yang berkerakyatan dan yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Intan Dwi Cahyani, NIM 202101090011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh saudari Safina Fitriani. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi diantaranya adalah mempersatukan bangsa, memelihara dan menjaga keutuhan serta persatuan bangsa Indonesia. Fungsi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagai masyarakat majemuk, kita seringkali terancam oleh perpecahan. Yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Artinya, Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberikan gambaran identitas bangsa Indonesia serta sekaligus memberikan dorongan bagi nation and character building yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat adalah menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila, yang mana Pancasila sendiri menjadi ukuran melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya adalah nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai yang mendasar, yang relatif, tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima dalam Pancasila. Selanjutnya adalah nilai instrumental, yaitu yang memiliki arti Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah nilai praktis. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perwujudannya, nilai praktis bersifat abstrak, misalnya seperti menghormati, bekerja sama, dan menjaga kerukunan antar agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asia dengan NIM 2051101090011. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di dalam isi Pancasila terdapat isi sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yakni pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan bahwa perbedaan beragama yang terdapat di Indonesia tidak menghalangi setiap seluruh untuk bersatu membangun Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.